Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Koordinator Bidang Penilaian Direktorat CA serta Subkoordinator Pak Yunus Mulina. Yang sama-sama kita hormati pula para narasumber pembahas dan tentu saja Bapak Ibu sekalian para peserta pendampingan persiapan pelaksanaan PISA angkatan ketiga tahun 2021 yang telah hadir di Hotel Bogor. Alhamdulillah, puji beri syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenannya jualah pada sore yang berbahagia ini di penghujung tahun 2021 ini kita masih diberi kemudahan, kesempatan dan juga kesehatan sehingga dapat bersama-sama berkumpul di Hotel Konik di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat yang memberikan pada kita dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung seluruh aktivitas dan pelaksanaan tugas-tugas kita masing-masing. Yang berikutnya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak sekalian yang telah hadir di kegiatan ini. Kalau saya lihat ini kan berasal dari beberapa provinsi yang nantinya di mana sekolah-sekolah Bapak sekalian akan mewakili Indonesia yang bertarung di ajang PISA yang sebagaimana kita ketahui PISA ini kan biasanya dilaksanakan per 3 tahun ya. 2 tahun yang lalu tidak dilaksanakan karena pandemi dan sebagainya. Nanti tahun ini pertama kali ajang ini akan dilaksanakan lagi di tahun 2022 nanti aku yang maksudnya ya 22 setelah kita dihambat sedemikian rupa oleh COVID-19. Jadi mudah-mudahan semangat kita di 2022 nanti salah satunya ini karena memang tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun kemarin harusnya kita laksanakan ternyata belum, ini bisa menjadi berlipat-lipat lagi sehingga kita bisa menunjukkan dan menaikkan peringkat capaian anak-anak kita di PISA ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa penilaian hasil belajar perlu dilakukan untuk mengetahui capaian atau kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan disesuaikan dengan tujuan mulai dari skala kecil, yang paling kecil sekali di kelasnya masing-masing, melalui berbagai metode dan berbagai teknik evaluasi yang setiap hari sesungguhnya dilakukan oleh para guru masing-masing. Sampai juga dengan skala besar. Kemarin kita mengenal ujian nasional misalnya yang per tahun kemarin berdasarkan SKP Pak Menteri salah satunya, kemudian Kemendikbud mengeluarkan SK tentang salah satu kebijakannya itu adalah meniadakan ujian nasional. Nah, tapi ada semacam ujian juga yang konon katanya ini sebagai pengganti dari ujian nasional, meskipun tujuan penilaian itu tidak dimaksudkan menentukan kelulusan, itu kita kenal dengan nama ANPOD. Nah, sedikit berbeda memang kalau ujian nasional pernah digunakan untuk menentukan kelulusan satu-satunya, kemudian berkembang lagi AN plus ujian sekolah kan seperti itu Pak ya. Nah, dan kemudian terakhir ujian nasional sama sekali tidak ditujukan untuk menentukan kelulusan, hanya untuk melakukan pemetaan. Dan terakhir bahkan ujian nasional kita hilangkan dan diganti menjadi AF yang sama-sama kita ikuti beberapa waktu yang lalu. PISA atau Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh OECD bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan melalui tes membaca, matematika, dan sains yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun. Sekitar 70 negara telah berpartisipasi dalam tes PISA yang dilakukan 3 tahun sekali. Jadi memang dari penjelasan ini juga saya kira kita sudah sama-sama memaklumi bahwa PISA ini untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian. Sehingga tentu saja kita berharap karena
perwakilan sampel atau responden atau katakanlah perwakilan siswa yang diujikan ini kan kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi siswa secara keseluruhan misalnya, ini sangat kecil. Kita tahu kita memiliki sekitar 14 juta siswa ya kalau saya SMA. 14 juta atau 1,4 juta, 14 ya. Nah, dibanding dengan peserta PISA, ini tentunya perbandingan atau mungkin kalau boleh kita katakan dari sisi pengambilan sampel ya, ini jumlahnya memang kurang memadai karena jumlah sangat sedikit. Namun tentu saja aspek ini sudah diperhitungkan dengan memperhatikan persebaran sampel menurut metode yang lain. Untuk Bapak yang ketahui bahwa yang menentukan sekolah mana yang ditunjuk untuk mengirimkan wakilnya, siswa-siswanya menjadi peserta yang akan diuji dalam penelitian besar ini bukan Kemendikbud Bapak sekalian. Jadi untuk melihat betul independensi dan objektivitas katakan seperti itu, pihak OECD ini hanya meminta data kepada kita. Jadi melalui Pusmenjar, data yang diambil melalui Pusmenjar dilakukan ya semacam analisis sehingga ditunjuklah sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian untuk mewakili siswa Indonesia, ya siswanya nanti untuk mewakili siswa Indonesia untuk diikutsertakan dalam program PISA ini. Dan karena itu mohon Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang hadir di ruangan ini, kami berharap mudah-mudahan ini bukan dianggap sebagai beban, hanya nama-nama kerjaan. Ya, menurut saya ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ya. Bagi kawan-kawan yang tidak terlalu menyukai tantangan, misalnya mohon maaf, bagi teman-teman yang sudah merasa enak, nyaman di zonanya, kegiatan seperti ini bisa dianggap menambahi beban. Tapi bagi kawan-kawan ya yang tentu saya harap dari ruangan ini kita semua masuk dalam kategori orang yang tidak surut oleh tantangan ya. Justru kita mencari tantangan baru supaya rutinitas kita itu tidak monoton hanya itu aja. Ada sesuatu hal lain yang kita lakukan yang justru harusnya menjadikan kita lebih bersemangat. Dan sekali lagi Bapak sekalian, tidak semua sekolah dapat ditunjuk untuk mengirimkan peserta didiknya ikut di dalam kegiatan PISA ini. Hanya sekolah-sekolah tertentu. Ini sekaligus menurut saya merupakan satu kesempatan peluang bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa proses belajar mengajar yang Bapak dan Ibu ampuh selama ini itu sudah berada di track yang benar. Artinya kita bisa mengantarkan peserta didik kita mencapai kompetensi yang memang kita inginkan melalui proses pembelajaran itu. Nah, kalau selama ini yang menilai diri kita sendiri ya dilaksanakan proses pembelajaran oleh gurunya, dinilai oleh gurunya, barangkali masih akan masuk juga unsur subjektivitas sedikit meskipun sedikit. Tapi manakala ini dilakukan oleh satu lembaga dunia ya katakan seperti itu yang memang independensinya itu memang sudah tidak perlu kita lakukan karena mereka tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk memberi masukan nanti kepada pemerintah kepada kita juga semuanya terkait dengan upaya-upaya perbaikan sistem pendidikan kita. Saya kira ini suatu kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk menunjukkan baik kepada peserta didik kita sendiri, kepada orang tua peserta didik kita tentu saja, dan juga kepada pimpinan masing-masing baik di jenjang sekolah maupun di dinas pendidikan bahwa apa yang Bapak dan Ibu ajarkan di Bapak dan Ibu ampuh mata pelajarannya itu yang kemudian diuji oleh siapapun ya hasilnya oke Pak. Kalau kemarin ujian ulangan hariannya oke, nilainya oke semua, ini diuji oleh orang luar pun ya, mungkin dengan metode yang sedikit berbeda, dengan tingkat kesulitan yang juga barangkali lebih berat. Ini tanda anak kita mampu. Ini baru kita bisa mengatakan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berada pada jalur yang benar. Namun manakala tidak nanti misalnya hasilnya ternyata berbeda, di mana pada saat kita memberikan penilaian harian kepada peserta didik kita, semester kepada peserta didik kita maupun pada saat kenaikan kelas, angkanya misalnya angka yang ya katakan 8989, kemudian begitu di ajang OECD ini ternyata skornya tidak terlalu menggerakkan. Barangkali saatnya kita melakukan refleksi bahwa apakah yang memang kita lakukan ini sudah pas atau tidak. Meskipun sekali lagi nanti kalau tidak salah ya Putri hasil PISA ini tidak akan diumumkan baik individu nilainya, tapi Indonesia secara keseluruhan.
Tapi paling tidak kita bisa mengambil satu gambaran umum. Misalnya untuk matematika, oh ternyata kita masih jauh. Pada sisi mana kita harus memperbaiki? Ini saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita sama-sama kita pahami, kita sepakati, sehingga saya berharap sekali lagi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang kebagian tugas untuk mendampingi serta dirinya mempersiapkan diri menjadi bisa ini tidak merasa menjadi beban, dan sekali lagi mudah-mudahan ini justru akan menjadi semacam tantangan untuk kita semua untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa kita sudah melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, satuan pendidikan seluruh warga sekolah harus mengubah mindset layanan pembelajaran, harus lebih kreatif, lebih inovatif, berkolaborasi dalam memberikan layanan pembelajaran dan memiliki komunikasi yang baik. Peraturan yang membelenggu kreativitas pendidik sedikit demi sedikit telah mulai dilonggarkan. Dan ini termasuk juga beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, misalnya Bapak sekalian, terkait dengan penggunaan dana BOS. Dibandingkan 2 tahun yang lalu misalnya, regulasi terkait pemanfaatan dana BOS ini sekarang ini relatif sangat-sangat longgar. Dimana sebelumnya itu kan kalau saya tidak salah hanya dana BOS itu hanya bisa dipergunakan untuk 12 item tertentu. Di luar itu pusing kepala sekolahnya. Karena tidak dibolehkan di dalam juknis itu bukan termasuk kegiatan yang dibolehkan dibiayai oleh dana BOS. Nah, tapi dengan juknis yang baru sejak tahun 2000, tahun ajaran 2020-2021 kemarin ini, dana BOS itu penggunaan dana BOS itu sudah mengalami relaksasi yang sangat longgar, sehingga ada kemerdekaan dan keleluasaan bagi teman-teman kepala sekolah dan pengelola dana BOS itu untuk memanfaatkan seoptimal mungkin dana BOS ini untuk kepentingan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Dan ini yang terus terang mungkin sampai hari ini ternyata belum semua teman-teman kita itu menikmati kemerdekaan ini, Bapak sekalian. Bagi salah satu contoh saja, ini mungkin detik Pak Direktur tahu, di salah satu sekolah swasta yang notabene itu sebenarnya secara administrasi dibina juga oleh Dirjen Odas yang di Cilandak itu. Ya, sampai hari ini untuk jenjang SMA-nya itu dana BOS-nya masih tersedia 220 juta. Saya minta teman-teman di sana untuk ngecek. Itu mau diapain? Ini kan waktu sudah tinggal beberapa hari lagi. Ya, kita berjuang setengah mati ya untuk menaikkan anggaran dana BOS itu. Dimana sekarang ini kan Bapak ketahui dana BOS sekarang ini kan hitungannya tidak lagi seragam. Jadi sudah melalui perhitungan majemuk. Artinya tiap daerah itu berbeda besarnya per anak per tahun. Nah, jadi mungkin untuk daerah tertentu sekian, tapi untuk seperti daerah-daerah yang relatif secara transportasi ya indeks kemahalan konstruksinya itu lebih tinggi, itu besaran dana BOS itu juga lebih besar. Nah, ini sangat sayang sekali di minggu kedua di bulan Desember ini masih ada sekolah yang masih bingung dana 200 juta ini belum tahu mau diapain. Nah, saya berharap mudah-mudahan sekolah Bapak dan Ibu nggak ada yang seperti itu, karena mestinya perencanaan itu sudah sejak awal dirancang. 3 bulan pertama tuh mau belanja apa aja, berapa uang yang harus habis. 3 bulan berikutnya sama seperti itu, sehingga pentahapan itu jelas. Sehingga pada bulan Desember kita Pak ini tinggal sekian, ini hanya nanti untuk keperluan katakanlah administrasi deh, penggandaan laporan dan sebagainya. Untuk hal-hal urgen misalnya untuk membiayai PTK misalnya yang ada di sana itu sudah tercover semua. Nah, hal seperti ini Bapak sekalian menunjukkan bahwa memang nampak-nampaknya kalau kita terkait dengan konteks pengelolaan dana BOS ya, ini pengelolaan dana BOS itu belum merdeka sebetulnya. Masih terlalu takut untuk membelanjakan uangnya, padahal Permendikbud yang sekarang yang baru terkait dengan anggaran BOS itu sudah memberikan keleluasaan. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang sekolah penggerak di antaranya teman-teman sekalian yang hadir? Ada ya? Enggak? Ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, sekolah penggerak ini nanti akan mempergunakan kurikulum yang tidak sama dengan kurikulum nasional K13 kita. Kurikulum sekolah penggerak ini intinya lebih memberi keleluasaan kepada guru untuk mengampu mata pelajaran, untuk menyajikan mata pelajarannya, untuk menilai dan seterusnya itu berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah itu masing-masing. Tidak harus sama.
juga yang tidak memanfaatkan kemerdekaan itu, masih suka diatur. Sedikit-sedikit minta juknisnya mana Pak? Pedomannya mana? Nah, padahal kalau kita pakai lagi-lagi pakai juknis, lagi-lagi pakai pedoman, itu kan namanya Bapak nggak merdeka. Mau ngapain aja ada peraturannya, ada harus gini, harus gitu. Itu namanya nggak merdeka. Padahal kita ingin memerdekakan sekolah-sekolah kita. Nah, tapi ini kita juga menyadari ini sesuatu yang baru. Dan tentu karena selama ini kita sudah terbiasa bekerja dengan pedoman, bekerja dengan juknis. Kalau nggak ada juknis kita nggak berani berbuat apa-apa. Nah sekarang kemerdekaan itu kita kasih ternyata malah bingung sendiri. Sebagai gambaran Bapak-Ibu sekalian, mungkin teman-teman pernah membaca di beberapa media atau mungkin melalui beberapa media sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah yang secara kualitas belum cukup baik di Jakarta misalnya atau di beberapa kota besar lainnya. Itu ternyata sebagian besar sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang tidak terlalu nurut dengan peraturan. Dalam tanda petik, sekolah-sekolah yang justru itu tadi tidak terlalu nurut dengan peraturan. Misalnya, seluruh Indonesia diberlakukan K13. Tapi ada sekolah lain dia tidak hanya K13 dia pakai. Dia menggunakan lagi kurikulum dari negara lain yang dinilai lebih baik, lebih pas untuk diajarkan di sekolah. Dan ternyata anak-anaknya di sekolah itu menunjukkan prestasi yang baik. Nah, ini adalah cikal bakal kemerdekaan sebenarnya sekali. Salah satu contoh kecil bahwa sebenarnya guru kepala sekolah itu kalau diberikan ruang yang longgar, tidak terlalu dikungkung dengan peraturan dengan terlalu mengikat, biasanya muncul kreativitas, lebih inovatif. Tapi sebaliknya kalau memang kita tidak menginginkan hal seperti itu, kita lebih suka mana Pak peraturan yang mana Pak juknisnya. Nah biasanya kreativitas itu hanya sekedar angan-angan. Kita tahu bahwa kalau kreatif tentu begini. Prakteknya kan kita lakukan. Sama halnya dengan kita memiliki sejumlah program yang hebat-hebat, tapi kita tidak laksanakan. Seperti itu kira-kira. Nah karena kita merasa takut untuk berinovasi. Nah dari kurikulum merdeka nanti kebijakan merdeka belajar Bapak sekalian sesungguhnya ingin menggiring kita dalam tanda petik, mohon maaf kalau istilah saya seperti itu, lebih memerdekakan sekolah-sekolah kita. Guru merdeka memilih metode apa yang menurut dia cocok untuk disampaikan. Bahkan kurikulum merdeka itu nanti di sekolah penggerak kita, guru bebas mempergunakan sumber dari mana saja. Tidak harus buku yang diberikan oleh Kemendikbud. Meskipun untuk teman-teman sekolah penggerak kita drop buku. Buku itu hanya sebagai pegangan guru untuk memperkaya referensi guru. Tapi sesungguhnya guru kita bebaskan untuk mencari sumber lain yang menurut guru yang bersangkutan untuk memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini contoh-contoh kecil Bapak-Ibu sekalian bahwa kebijakan merdeka belajar di masa yang akan datang ini akan kita berlakukan lebih masif lagi, tidak hanya ke sekolah penggerak. Di tahun ajaran 2021-2022 agak membingungkan. Nah, pokoknya tahun ajaran baru yang akan datang Bapak-Ibu sekalian untuk sekolah-sekolah non sekolah penggerak itu nanti akan ditawarkan kurikulum mandiri. Jadi silakan misalnya ada sekolah yang ini Pak kami ingin juga mempergunakan kurikulum baru ini. Hari ini kurikulum itu belum ada namanya, masih kita sebut kurikulum prototype. Kenapa prototype? Karena secara perlahan nanti akan diterapkan oleh beberapa sekolah, baik ditunjuk melalui sekolah penggerak maupun mandiri atas keinginan sekolah itu sendiri. Kedepan kurikulum ini nanti akan menggantikan kurikulum kita yang sekarang. Entah apapun nanti namanya, tapi prinsipnya adalah ini adalah kurikulum merdeka, kurikulum dengan pembelajaran paradigma baru yang tentu saja nanti sekali lagi menuntut keberanian para guru kita untuk berinovasi, untuk lebih kreatif dalam menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip merdeka ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Indonesia sendiri mengikuti PISA mulai tahun 2000 dengan moda administrasi kertas waktu itu. Kemudian pada tahun 2018 adalah pengalaman pertama kita melaksanakan tes dalam moda komputer. PISA berbasis komputer mengukur literasi membaca, literasi sains, literasi matematika, literasi finansial,
literasi sosial budaya ke dalam lingkup digital. Lingkup digital mensyaratkan siswa mampu memberikan jawaban yang memanfaatkan fitur komputer seperti drag drop, sliding, pull down menu, hyperlink, serta melakukan interaktif simulasi yang real time. Dan saya kira ini kawan-kawan di sekolahnya masing-masing ini kan sudah penggunaan komputer, saya kira bukan merupakan hal yang aneh. Dan kami yakin juga sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh OECD ini juga sudah, OECD menunjuk sekolah Bapak Ibu sekalian sudah memperhatikan, memperhitungkan faktor penggunaan perangkat komputer ini. Pelaksanaan PISA tahun 2022 yang seharusnya dilaksanakan tahun 2021 ini mundur karena COVID-19 akan direncanakan pada bulan Mei sampai Juni 2022 ini. Artinya relatif persiapan kita sekitar 5 bulan, Bapak Ibu sekalian. Momentum yang ditunggu ini perlu dipersiapkan agar dapat mencapai harapan yang diinginkan sesuai yang tercantum pada Rentrack yang disebut tahun 2020 sampai 2024, yaitu nilai PISA yang ditargetkan lebih tinggi dari capaian hasil 2018. Tahun 2018 kita mentargetkan nilai membaca misalnya untuk 2022 nanti siswa kita mencapai skor 394 dari 371 di tahun 2018, matematika 385 dari 379, dan sains skor yang kita harapkan 399 dari 396. Sedikit sekali Pak ya peningkatannya, iya, tapi Bapak Ibu tahu ini standar penilaian PISA ini sangat-sangat tinggi saya kira, dan meskipun secara angka kita melihat sekitar ini nggak banyak ya. Seperti misalnya kan dari 399, apa kita mentargetkan sains 399 dari tahun 396 ini kan hanya sekitar 3. Tapi tentu ini sudah diukur semuanya oleh Gus Menjar. Target ini tentu sudah melalui pengkajian yang mendalam, dan ini mestinya masuk akal untuk bisa kita peroleh. Artinya kita tentu juga Gus Menjar tentu tidak akan memakai target yang terlalu tinggi. Kalau kita salah satunya kan tentu kita melihat track perjalanan kita dari tahun ke tahun. Pada saat PISA ini kita ikuti berapa kemampuan peningkatan kita. Nah, harapannya tentu saja berapapun angka yang kita peroleh ya, apakah harapan kita mudah-mudahan minimal seperti yang sudah ditargetkan ini, syukur-syukur kalau melampaui. Tapi paling tidak peringkat kita misalnya untuk membaca, untuk matematika ini dari dibanding tahun 2018 misalnya ini harusnya bisa lebih tinggi lagi. Saya kira ini menjadi satu harapan kita semua. Tentu kita sangat akan berbangga manakala angka yang dipatok ini bisa kita capai. Tapi manakala tidak, setidak-tidaknya peringkat kita di PISA ini bisa sedikit lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya pada saat kita mengikuti kegiatan PISA yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, persiapan untuk menghadapi PISA telah dilaksanakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Penilaian, kepada stakeholder yang terkait erat seperti Dinas Pendidikan dan unit pelatihan terkait. Kegiatan tersebut dalam rangka penguatan kepada stakeholder untuk meningkatkan pemahaman dan atensi terhadap PISA, dan diharapkan target perbaikan nilai PISA dapat tercapai. Kali ini giliran Direktur SMA melaksanakan kegiatan persiapan ini kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti akan secara langsung mendampingi peserta didik kita. Kalau kepada Pemda, kepada Dinas Pendidikan dan sebagainya, itu sudah dilaksanakan oleh beberapa unit yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk mempersiapkan PISA yang lebih teknis, Direktorat SMA sesuai dengan tusinya akan melakukan pendampingan persiapan pelaksanaan PISA kepada 3 kelompok guru mata pelajaran, yaitu kelompok bahasa, matematika, IPA atau sains. Ketiga kelompok mapel tersebut perlu diberikan penguatan dalam menyiapkan peserta didik yang akan mengikuti PISA. Pemahaman tentang PISA, menganalisis soal-soal PISA, dan pengenalan teknologi PISA menjadi materi utama dalam pendampingan persiapan pelaksanaan PISA yang dilaksanakan dalam bentuk BIMTEK yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari. Angkatan ini yang mapel apa Bu? Semua tiga-tiganya ya? Ya, karena kita sudah melaksanakan 2 angkatan sebelumnya pada dasarnya. Total peserta yang akan dilatih berasal dari 23 provinsi dan 95 SMA terpilih
yang sudah diseleksi dan dipilih oleh OECD untuk mengikuti visa dan dibagi dalam 3 angkatan. Bapak dan Ibu berada di angkatan yang lain. Pendampingan persiapan pelaksanaan visa angkatan 1 diikuti oleh 94 orang dari 47 SMA di 13 provinsi. Ada Bali, Banten, DIY, Jogja, Sulawesi Selatan, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Maluku, dan Gorontalo. Angkatan kedua diikuti oleh 96 orang dari 48 SMA di 10 provinsi, yaitu DKI, Jatim, Aceh, Sumbar, Riau, Lampung, Babel, Kalteng, Sulu, NTT, dan angkatan ketiga kali ini diikuti oleh 90 SMA dari 23 provinsi. Itu Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat mengikuti bimbingan teknis ini. Persiapan hari ini saya kira akan menentukan, akan memberikan warna torehan prestasi seperti apa yang akan dicapai oleh anak didik kita nanti pada saat mereka di bulan Mei sampai Juni nanti mengikuti ajang PISA ini. Karena itu saya mohon mari kita persiapkan kegiatan bagi anak-anak kita dengan terlebih dahulu menyiapkan diri kita masing-masing. Secara mental saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat siap. Tinggal nanti secara teknis Bapak dan Ibu nanti akan bersama-sama dengan narasumber yang kita siapkan untuk lebih mempertajam kembali persiapan-persiapan yang nanti akan kita laksanakan secara langsung pada siswa kita masing-masing. Sekali lagi, langkah hari ini akan menentukan seberapa besar capaian yang akan diperoleh oleh anak didik kita. Karena itu saya mohon ikuti kegiatan ini dengan serius. Mudah-mudahan waktu 3 hari ini kita anggap cukup untuk mempersiapkan Bapak Ibu sekalian menjadi pendamping yang betul-betul nanti dapat mendampingi siswanya dengan sebaik-baiknya. Namun manakala memang dianggap 3 hari ini dianggap kurang, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian memperbanyak komunikasi. Silakan nanti mungkin dengan kami di pusat atau membentuk kelompok-kelompok kecil diskusi per mata pelajaran, mungkin yang melalui WhatsApp group dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan ada hal yang kita Bapak dan Ibu belum terlalu kuasai tapi nggak tahu bertanya kepada siapa. Belajar menurut saya tidak harus dari struktur, tidak harus dengan narasumber. Ada banyak sumber belajar yang bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk lebih memperdalam potensi kita. Salah satunya dengan rekan sejawat atau mungkin juga dengan pihak-pihak lain. Dan itu sekali lagi, mari kita lebih membuka diri kita, berkumpulnya ala orang-orang produktif ya Bapak sekalian. Jadi kalau Pak Dirjen selalu mengatakan salah satu ciri orang produktif itu manakala ada 10 orang produktif berkumpul di satu tempat, pulangnya dia itu paling tidak tiap-tiap orang itu akan membawa 9 informasi baru, 9 keterampilan baru, atau ya setidaknya 9 cerita baru yang diperoleh dari 9 orang kawannya, karena masing-masing saling share. Jadi bukan sekedar mengumpul, tapi nggak ada sesuatu yang kita bawa selain. Nah karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekarang sudah jumlah 95 orang, ya 95 orang. Saya kira ini suatu ajang yang sangat luar biasa untuk menjalin komunikasi lebih intens, khususnya untuk membicarakan substansi mata pelajaran masing-masing. Dan sekali lagi, 3 hari di sini memang kalau kita hitung ya memang relatif kurang. Tapi kami yakin manakala kita mampu memanfaatkan jejaring yang ada, ya misalnya melalui grup WhatsApp kita, saya kira jangan-jangan justru di situ akan lebih banyak hal yang bisa Bapak dan Ibu peroleh dalam komunikasi dengan kawan-kawan sejawat. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti bimbingan teknis. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan pertama kita ini itu nanti akan betul-betul memberikan warna kepada prestasi peserta didik kita. Apa yang kita lakukan hari ini, yang hanya 3 hari ini, mudah-mudahan akan kita kenal sebagai awal dari titik keberhasilan kita mengangkat ranking Indonesia di ajang PISA. Ini yang menjadi harapan kita, dan saya yakin manakala kita niatkan kemudian kita lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, tidak ada kata yang tidak mungkin Bapak sekali. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas
perkenan kita semua yang hadir di ruangan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pendampingan persiapan pelaksanaan PISA angkatan ketiga tahun 2021 kita nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.